Sintayong resmi latih usulan HD. Bagot resmi masuk skuad utama Ipswich. Jazari segera jalani tes medis di AC Milan. Chelsea resmi sambut Estevao. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sintayong resmi ditunjuk jadi pelatih klub Korsel usulan HD. Sintayong kini jalani petualangan baru di League One. Dirangkum dari media-media Korea, Sintayong dikabarkan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim di usulan HD. Setelah terakhir kali melatih Seongnam FC pada 2012, kini Sin balik melatih klub di negaranya sendiri. Usulan HD saat ini duduk di peringkat ke-7 klasemen League One. Sintayong dirasa sebagai sosok yang bisa membalikkan keadaan untuk usulan HD musim ini. Bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot resmi masuk dalam daftar skuad utama Ipswich Town untuk musim kompetisi 2025-2026 di EFL Championship. Pengumuman ini menandai langkah besar dalam karir pemain berusia 22 tahun tersebut yang kini semakin menunjukkan potensinya di kancah sepak bola Inggris. Bagot yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool, kini ia kembali ke Ipswich Town dengan performa yang semakin matang. Los Angeles FC dilaporkan menyiapkan rekor transfer MLS dengan merekrut kapten Tottenham Hotspur, Son Heung-min, senilai sekitar 27 juta US dollar. Pemain Korea Selatan berusia 33 tahun itu telah mengumumkan kepergiannya setelah 10 tahun di Spurs dan kini dalam perjalanan menuju Los Angeles untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum pengumuman resmi. Kedatangan besar Son akan memperkuat ambisi LAFC yang saat ini berada di posisi ke-6 wilayah barat MLS serta mendongkrak daya tarik klub di komunitas Korea terbesar di AS. Celtic telah mengamankan jasa jebolan Akademi Manchester City, Jahmai Simpson PUC, dalam kontrak pinjaman 1 musim tanpa opsi beli. Penandatanganan ini dikonfirmasi melalui situs resmi Manchester City bahwa sang bek berusia 19 tahun akan memperkuat Celtic hingga Juni 2026. Simpson PUC mencatat debut tim utama saat City kalah 2-1 dari Tottenham di Carabao Cup pada Oktober 2024. Pemain ini diharapkan mempercepat pemulihan dominasi Celtic di liga domestik sekaligus bersinar di kompetisi Eropa musim depan. Luka Jovic resmi bergabung dengan klub Yunani AEK Athena. Sebagai agen bebas, klub mengumumkan penandatanganan tersebut melalui layanan pers AEK FC, menyebutkan bahwa sang penyerang diproyeksikan memperkuat lini depan tim hingga 2027. Pemain berusia 27 tahun ini mengakhiri kontraknya dengan AC Milan dan menjalin kesepakatan 2 tahun senilai sekitar 6 juta euro dengan tekad membuktikan kualitasnya pada musim ini. Kini, AEK menjadikannya salah satu tumpuan serangan untuk mengejar gelar domestik dan kiprah di kompetisi Eropa. Timothy Weah dikabarkan akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Olympique Marseille pada Rabu 6 Agustus 2025. Demikian laporan Nicolas Kira. Pemain lulusan PSG dan Lille itu dipinjam dari Juventus dengan klausul kewajiban beli sebesar 14 juta euro plus bonus hingga 3 juta euro serta kontribusi tambah 15% dari hasil penjualan masa depan. Setelah 2 musim di Italia dengan catatan 78 penampilan, Weah meninggalkan kamp latihan Juventus untuk menyelesaikan kepindahannya ke Prancis. RC Lens dikabarkan telah menyetujui kesepakatan senilai 6 juta euro untuk merekrut winger Prancis berusia 32 tahun, Florian Thauvin dari Udinese, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Pemain berpengalaman dan 10 kali kapten timnas Prancis ini sudah secara verbal menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2028 dan akan segera menjalani tes medis di Prancis. Musim lalu di Serie A, Thauvin mencetak 5 gol dan 7 assist dalam 29 pertandingan, menjadikan dirinya solusi ofensif yang diburu Lens. Eintracht Frankfurt kini berada pada tahap akhir negosiasi dengan SC Freiburg untuk merekrut winger Jepang Ritsu Doan. Menurut laporan Sky dari Florian Plettenberg, kedua klub diperkirakan mencapai kesepakatan dalam 48 jam ke depan, dengan Freiburg mematok biaya tetap 20 juta euro untuk transfer tersebut. Doan disebut telah menyetujui kesepakatan pribadi yang akan mengikatnya di Frankfurt hingga tahun 2030 pada musim 2024-2025. Doan mencatatkan 10 gol dan 9 assist dari 36 pertandingan, menjadikannya incaran utama bagi tim Frankfurt yang berlaga di Liga Champions. Bayern Munchen telah memastikan bahwa Serge Gnabry akan tetap berada di klub untuk musim 2025-2026 yang merupakan tahun terakhir kontraknya meski performanya menurun musim lalu dengan hanya mencetak 3 gol dalam 24 penampilan Bundesliga.
Keputusan ini diambil sebelum Piala Dunia antar klub, dengan manajemen klub menilai fleksibilitas Gnabry masih sangat berguna. Dengan kontrak yang berakhir Juni 2026, musim ini bisa menjadi bab terakhir Gnabry di Allianz Arena. Buah kepercayaan klub bahwa ia masih mampu memberi kontribusi berarti di tengah transisi skuad Bayern. Torino segera menuntaskan transfer Giovanni Simeone dari Napoli dalam paket senilai 8 juta euro termasuk biaya pinjaman 1 juta euro dan kewajiban pembelian 7 juta euro menurut laporan Nicolas Kira. Striker Argentina berusia 30 tahun itu menyepakati kontrak hingga Juni 2028 dengan gaji 1,7 juta euro per tahun dan telah menjalani tes medis pada 5 Agustus 2025. Keputusan ini diambil karena Torino membutuhkan pengganti Duván Zapata yang cedera sekaligus memperkuat lini serang di bawah pelatih Vincenzo Vivarini mulai musim 2025-2026. Napoli berada di tahap akhir penyelesaian transfer Miguel Gutierrez dari Girona dengan biaya sekitar 18 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, bek kiri berusia 24 tahun ini telah menyetujui kepindahan dan hanya menunggu kesepakatan akhir antara klub. Girona diperkirakan hanya menerima setengah dari nilai transfer karena 50% hak kepemilikan dimiliki Real Madrid. Pada musim 2024-2025, Gutierrez tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi untuk Girona, mencetak 2 gol dan memberikan 6 assist. Transfer ini memperkuat lini pertahanan Napoli jelang musim baru. AC Milan dilaporkan menuntaskan perekrutan Ardon Jazhari, pemain tengah asal klub Brugge. Dengan pemeriksaan medis dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 pagi di Milan dan penandatanganan kontrak di siang harinya. Menurut laporan Nicolas Kira, nilai transfer mencapai 36 juta euro ditambah 3 juta euro bonus dengan kontrak hingga Juni 2030 dan gaji 2,4 juta euro per tahun. Jazhari yang mencetak 4 gol dan 6 assist dari 52 penampilan musim lalu diproyeksikan memperkuat lini tengah Max Allegri menjelang musim 2025-2026. AC Milan kini berada satu langkah lagi merekrut bek kanan muda Swiss Zakari Atekame dari Young Boys dengan mahar mencapai 9 juta euro termasuk bonus. Demikian dilaporkan Tribuna mengutip Nicolas Kira. Setelah tawaran awal 7 juta euro ditolak, Rossoneri menaikkan tawaran hingga 8 juta euro plus bonus dan negosiasi diperkirakan tuntas antara 7-8 Agustus 2025. Bek berusia 20 tahun itu sudah menyetujui kontrak hingga Juni 2029, opsional hingga 2030 dan dikabarkan menolak ke Bologna serta Udinese demi Milan. Mariano Diaz, mantan striker Real Madrid dan Sevilla, akhirnya mendapatkan peluang serius bergabung dengan Deportivo Alaves untuk musim La Liga 2025-2026. Setelah sempat menganggur sejak Juni 2024, pelatih Eduardo Coudet dan manajemen klub terkesan dengan performanya dalam pramusim. Ia mencetak 2 gol melawan Castellón. Mariano sebelumnya bergabung latihan di Alaves atas permintaan sendiri demi menjaga kebugaran, memanfaatkan hubungan baik dengan Direktur Olahraga Sergio Fernandes. Kini, proses negosiasi keuangan telah berjalan lancar dan pengumuman resmi ditunggu dalam beberapa hari ke depan. Manchester City telah menyetujui peminjaman musim penuh bek muda Brazil Victor Reis ke Girona yang termasuk dalam City Football Group. Menurut laporan Andre Hernan, kesepakatan ini mencakup klausul memungkinkan City memanggil Reis kembali sewaktu-waktu pada musim 2025-2026 jika dibutuhkan. Reis hanya tampil dalam 4 laga tim utama dan meminta dipinjam demi mendapat reguler bermain. Girona dinilai cocok karena filosofi penguasaan bola mereka sejalan dengan gaya Pep Guardiola dan klausul Ricala menjaga kedalaman skuad City. Barcelona dikabarkan akan segera menyepakati pemutusan kontrak secara bersama dengan gelandang Oriol Romeu setelah pemain berusia 33 tahun tersebut mengamankan klub baru. Menurut laporan Mundo Deportivo, Romeu memang masih terikat kontrak hingga Juni 2026, namun ia tidak masuk dalam rencana Hansi Flick untuk musim 2025-2026. Barcelona pun memilih opsi membiarkan pergi dengan kompensasi minimal, memungkinkan Romeu menjadi agen bebas. Klub seperti Girona dan Real Oviedo juga disebut tertarik menampungnya begitu situasi resmi diumumkan. Marc-Andre ter Stegen menolak pemberian persetujuan tanda tangan atas laporan medis pasca operasi tulang belakang yang disiapkan FC Barcelona, sehingga La Liga tidak akan menerima laporan tersebut tanpa persetujuan langsung dari sang penjaga gawang. Akibatnya, Barcelona saat ini tidak dapat memanfaatkan klausul cedera jangka panjang untuk membebaskan 80% gaji sang pemain dalam ruang fair play finansial. Klub telah membuka proses disipliner, termasuk kemungkinan denda jika ter Stegen tetap menolak bekerja sama sebelum mendaftarkan liga dimulai pada pertengahan Agustus.
Barcelona memecahkan rekor penjualan dengan merilis jersey nomor 10 milik Lamine Yamal yang menjadi jersey termahal di La Liga dan paling mahal di Spanyol. Harga edisi Fan dimulai 114,99 euro, sedangkan versi dewasa mencapai 134,99 euro dan edisi pemain elit hingga 204,90 euro. Dalam 24-48 jam pertama, sebanyak sekitar 70.000 unit terjual global, menyumbang hampir 10 juta euro bagi klub. Permintaan begitu kuat hingga beberapa toko di Barcelona menjual lebih dari 400 jersey hanya dalam 2 hari. Real Madrid secara resmi telah menetapkan nomor punggung 25 untuk bintang muda asal Argentina, Franco Mastantuono, yang akan bergabung dengan skuad inti mulai 14 Agustus 2025, menurut laporan dari dalam klub yang dibocorkan oleh akun Nokai di platform X. Mastantuono didatangkan dari River Plate dengan nilai transfer mencapai 45 juta euro, termasuk variabel. Nomor 25 sebelumnya dikenakan oleh para legenda seperti Iker Casillas, Thibaut Courtois, dan terakhir Eduardo Camavinga sebelum beralih ke nomor yang lebih kecil. Penyerang Real Madrid Rodrigo Goes secara resmi mengakhiri kerjasama perpanjangan dengan Nike dan menandatangani kontrak baru dengan Adidas. Menurut laporan Marca, pesepak bola Brasil itu terlihat mengenakan Adidas F50 saat sesi latihan pramusim, yang praktis mengonfirmasi berakhirnya sponsor Nike selama lebih dari 1 dekade. Meskipun nilai kontrak belum diumumkan, Marca menyebut bahwa kesepakatan ini bisa menjadi yang paling menguntungkan dalam karirnya. Keputusan ini terjadi bersamaan dengan rumor ketidakpastian masa depannya di Real Madrid. Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal senilai 30 juta euro ditambah 5 juta euro add-on dengan klub Prancis OGC Nice untuk mendatangkan penyerang muda Evan Guissen. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, Nice telah memberikan izin pada Guissen untuk melakukan perjalanan ke Inggris guna menjalani tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang yang dilaporkan hingga 5 tahun. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya mengemas 12 gol dari 32 penampilan di Ligue 1 musim lalu dan dianggap sebagai penguat serangan ideal untuk Unai Emery. Pada 5 Agustus 2025, Chelsea resmi memasukkan Mykhailo Mudryk dalam daftar pemain untuk musim Premier League 2025-2026. Walaupun winger asal Ukraina tersebut telah menjalani penangguhan antar doping dan belum bermain sejak November 2024. Menariknya, nama Mudryk tercantum tanpa nomor punggung setelah nomor 10 diberikan kepada Cole Palmer. Sebelumnya di musim lalu, ia tampil dalam 15 pertandingan, mencetak 3 gol dan 5 assist sebelum sanksi diterapkan. Keputusan ini mencerminkan sikap Chelsea yang tetap memasukkannya meski ancaman sanksi hingga 4 tahun belum selesai. Chelsea telah secara resmi menyambut kehadiran winger Brazil Gustavo Willian yang mulai bergabung di pusat pelatihan Cobham setelah menyelesaikan transfer dari Palmeiras. Kontraknya sudah disepakati sejak Juni 2024 namun baru efektif pada Juli 2025 pasca ulang tahunnya ke-18 dan partisipasinya di Piala Dunia Klub bersama Palmeiras. Dalam turnamen tersebut, ia mencetak gol ke gawang Chelsea di babak perempat final meski timnya kalah. Berstatus pemain internasional senior Brazil dengan 5 caps, kini Gustavo memulai perjalanan barunya di pramusim 2025-2026 bersama skuad Chelsea. Crystal Palace kembali menolak 2 penawaran dari Liverpool untuk bek mereka Mark Gui menjelang bursa pemain musim panas 2025. Menurut laporan Foot Mercato, tawaran itu ditolak karena tak memenuhi nilai yang diinginkan oleh Palace, yaitu sekitar 55 juta euro. Bintang tim nasional Inggris berusia 25 tahun itu terikat kontrak hingga Juni 2026 dan tidak berencana memaksa klub menjualnya. Sementara Liverpool bersikeras realistis terhadap ekspektasi harga. Mereka kemungkinan besar akan mencari alternatif bek tengah lain yang lebih ekonomis dalam beberapa hari mendatang. Manchester United semakin meyakini bahwa Benjamin Sesko menginginkan bergabung ke Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, yang menyebut klub yakin Benjamin Sesko hanya ingin pindah ke Old Trafford setelah penawaran resmi diajukan kepada RB Leipzig senilai 75 juta euro ditambah 10 juta euro bonus. United juga telah menyampaikan proposal kontrak resmi kepada pemain berusia 22 tahun tersebut. Sementara negosiasi dengan Leipzig masih berlangsung, klub merasa sang striker sudah sepenuhnya berkomitmen terhadap transfer ini dan menjadi destinasi pilihan. Manchester United menegaskan akan mempertahankan Harry Maguire musim ini. Klub dilaporkan telah menolak 5 tawaran, termasuk dari 3 klub Premier League dan 2 klub Serie A. Meskipun Maguire saat ini dibayar 190.000 pound sterling per minggu dan kontraknya habis akhir musim 2025-2026. Sementara belum ada pembicaraan kontrak baru, klub dan sang pemain sama-sama diyakini ingin memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. Maguire yang bergabung United 5 tahun lalu kembali jadi pemain penting di bawah pelatih Ruben Amorim.
Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan bek Portugal Ruben Dias mengenai kontrak jangka panjang baru. Defender berusia 28 tahun itu telah menyatakan keinginannya memperpanjang masa baktinya meski kontrak saat ini berlaku hingga Juni 2027. Dias telah mencatat lebih dari 200 penampilan dan berperan penting dalam raihan 4 gelar Premier League serta 1 gelar Liga Champions musim 2022-2023. Manchester City berharap kontrak final segera ditekan, mempertegas posisi Dias sebagai salah satu pilar pertahanan tim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.